aku yang menggigil. Jadi aku merasakan udah merasakan itu sampai menipuk ini udah warai-warai. Enak nih nombor ini. Acara sudah akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang hadirin di acara Sana Sehat dengan tema menjadi pemilih perempuan yang cerdas. Yang terhormat Kepala Dinas DP3AP 2KB Bantul yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas P3AP 2KB Bantul, Ibu Kartika Cahyani SH Magister Hukum beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Forum Puspa Bunda Lintas Bahria Saada. Yang kami hormati narasumber Komisioner KPU Bapak Maisri Ditete. Dan yang kami hormati tamu undang yang tidak dapat kami sebut satu persatu dan peserta sarasehan yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan selamat, sehat, walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari ini nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas yang lain diwakilkan oleh Ibu Kartika beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami sayangi adinda kami yang sekarang menjadi komisioner salah satu komisi, itu komisi pemilu. Benar ya?
pemilihan umum. Oke, ya Bapak Mestri Widodo. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di aula yang begitu megah dan luar biasa ini. Alhamdulillah. Dan juga tak habis-habisnya kita panjatkan puji kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ibu-ibu dan bapak bahwasanya kita sekarang sedang dalam masa-masa menjelang 2024, ya. Karena itu kami dari Forum Puspa dan hal ini berkolaborasi dengan komunitas Cetar ini memiliki program yang sama, yaitu di dalam Forum Puspa sendiri. Forum Puspa adalah forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak yang dalam hal ini dibentuk oleh dinas, Ibu. Nah, nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk menguatkan kembali, mengingatkan kembali apa itu Forum Puspa. Dan salah satu bidang di Forum Puspa adalah penguatan untuk perempuan di bidang politik. Nah, politik ini maksudnya tidak hanya sebagai politik praktis, tetapi juga sebagai kita sebagai pemilih, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa saya saat ini di mana di era teknologi informasi yang begitu mudah kita terima, baik itu informasi yang baik, benar, ataupun informasi yang hoax, gitu. Bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut? Karena sudah pasti menjelang hari-hari ke depan ini akan sangat seru, gitu ya. Nah, karena itulah kenapa tema ini kami angkat, begitu. Dan masih terkait dengan hal tersebut, narasumber kita kali ini kami memohon kepada Bapak Komisioner Mestri Widodo, karena beliau sangat saya kenal sebagai aktivis yang sangat peduli kepada gerakan untuk perlindungan perempuan dan anak. Dan alhamdulillah qadarullah, beliau sekarang duduk sebagai salah satu komisioner di Komisi Pemilihan Umum, dan ini sangat terkait dengan tema kita hari ini. Dan mewakili seluruh panitia yang saya banggakan yang bekerja keras untuk menyiapkan hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam hal ini kami menerima ibu-ibu sekalian dan bapak narasumber banyak sekali kekurangannya. Karena sebetulnya kekurangan dari kami, dan insya Allah kedepannya ini menjadi pelajaran agar menjadi lebih baik lagi. Itu semoga sarasian kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita pulang nanti bisa mendapat wawasan yang baru, dan kami harap juga kita sebagai Forum Puspa menjadi inisiator di lingkungan masing-masing, paling tidak di lingkungan terkecil kita yaitu keluarga. Apa yang kita hari ini nanti bisa di-sharing bersama-sama. Gitu aja, Bu. Jadi, selamat mengikuti sarasihan dari kami. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada undang kita hari ini. Sambutan yang kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dinas P3AP 2KB Bantul, Ibu Kartika Cahyani SK Magister Hukum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Maestri Widodo dari KPU Bantul, Ibu Miftah sebagai Ketua Puspa, dan juga ibu-ibu anggota Puspa maupun tamu undangan pada siang hari ini. Betul ngantuk, Ibu? Sudah berdoa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua masih diberikan
kesehatan kekuatan untuk bertemu pada siang hari ini. Memang tadi benar bahwa yang disampaikan Mbak Bintang bahwa sebentar lagi akan ada pesta besar di tahun 2024. Namun demikian kita ibu-ibu ini perlu juga berkaitan menjadi pemilih yang cerdas. Karena apa? Ibu-ibu ini kan biasanya urusan rumah tangganya. Jangan sampai karena ini beberapa lembar gitu ya, itu mempengaruhi masa masa ya di kampanye kemudian di pilihan, itu nanti akan berpengaruh terhadap kepemimpinan dan juga pembangunan di Kabupaten Bantul. Bapak Ibu yang kami hormati, di Kabupaten Bantul ini berkaitan dengan pelaksanaan hari ini, salah satu IKU dari Bupati ya, Indeks Kinerja Utama Bupati di indikator pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul ini nilainya 65,26, paling rendah se-DIY. Dan salah satu nilai IDP ini dipengaruhi oleh jumlah perempuan yang duduk di legislatif. Nah, jadi harapannya memang kenapa kita juga berupaya mendorong untuk keterwakilan perempuan di legislatif, salah satunya tersebut. Namun demikian terkait dengan kesetaraan gender, peran perempuan ini tidak hanya yang duduk di legislatif, tetapi hampir di semua lini kita bisa masuk ya. Kemarin salah satunya adalah panitia seleksi Bawaslu itu juga memberikan meminta bantuan untuk share pengumuman, mungkin sudah ya Mbak ya, terkait dengan pendaftaran Bawaslu. Harapannya apa? Harapannya ada keterwakilan perempuan di komisioner Bawaslu di 5 tahun ke depan ini. Kalau lihat gajinya gede Bapak Ibu, karena ketuanya itu 11 juta per bulan dan juga untuk anggota itu 11 juta per bulan, itu baru uang kehormatan, belum perjalanan dinas, belum tunjangan lain-lain dan lain sebagainya. Nah Bapak, mungkin kalau sudah sampai ya pendaftarannya, sudah ya, harapannya ada dari ibu-ibu semua ini yang mendaftar. Pendaftaran ditutup tanggal 7 Juni dan masih hard copy dan juga memakai aplikasi, jadi masih 2. Kemudian yang terpenting adalah surat, mungkin pendaftaran nanti bisa dibaca ya, terkait dengan surat dokter itu harus menjelaskan surat sehat jasmani dan rohani. Tidak harus di rumah sakit, tetapi bisa di puskesmas yang bisa mengeluarkan surat izin jasmani, surat sehat jasmani dan rohani, karena itu penting. Dan syaratnya itu sekarang tidak harus S1 tetapi lulusan SMA. Ya, mungkin ada bagi ibu-ibu yang berminat, putranya atau teman-temannya bisa di-share ke ke yang lain, kepada ibu-ibu perempuan yang lain yang mungkin berkompeten dan berminat menjadi komisioner Bawaslu. Terkait dengan pertemuan hari ini, memang kami berkepentingan untuk itu tadi, ada di bidang pemberdayaan, itu tidak hanya politik tapi ada ekonomi, sosial dan hukum. Salah satu pertemuan hari ini adalah pertemuan di bidang politik ya. Ya, mudah-mudahan harapan saya setelah sosialisasi ini, ibu-ibu menjadi pemilih yang cerdas dan nanti bisa menyelesaikan acara seminar sosialisasi. Saya rasa hari ini sampai selesai karena mungkin tidak terus buru-buru pulang. Jadi materinya bisa kita dapatkan. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kartika Cahyani atas sambutannya. Sutradaranya siapa Bunda? Siapa ya? Sebelum masuk ke acara selanjutnya, marilah kita menyaksikan drama singkat dari LCC Limbo Canggih Cetar. Suatu hari di kediaman Limbu Canggih. Baru tuku lipstik. Mereknya apa tuh lipstiknya? Wah, lipstik merek Cetar. Wah, yang itu langsung Pak Cetar. Coba nih lah. Kocok sih. Dadi wong wedok iki kudu ayu ya. Modale oke. Dadak lambe diabangi. Nek ijo kuwi ndak dikira engko godhong. Wis lipstik nganggo lipstik. Parfum. Men wangi. Celak ya wis duwe. Celake wae regane iki 5 juta kurang 200 kilo. Alis sih. Aku kira iso nek nganggo alis ngene iki piye, tapi nek ra ngene iki alise kirae ning aku iki. Piye? Nganggo alis. Lho, gawe alis iki mesti lho gedawan sitoke cendak. Nek dawa niku koyo jalan tol. Piye ya piye supaya ngerti aku. Nganggo meteran sik nggo jahit kae lho ibu sik nggo meteran kae. Men iso padha. Alis kok Mbak, ini Mbak, tas, kok neng dia Mbak, kacamata, Mbak, ini Mbak, neng gitu, tasku malu Mbak, kacamata neng di Mbak, sepatu, gitu Mbak, sepatuku, canggih, kan boleh apa, ini mau aku yang golek dompetku barang makan yang dia terus gila apa nih Bu? Ini tasnya oh iya saya aku tak takut saya biar nong di Bu aku kira aku yang salah sehan Bu ada BPD apa? BPD apa? BPD kok gaya mulai lah mau desa ada BPD aku ngapa nong ini paling gaya kayak mulai ceria acara salah sehan BPD ini suka memaki aku cengeng nong kono iki nong BPD iki ana apa saraseane apa aku tak takon canggih iki ana sarasean to sing awake dhewe manahe pinter lho apa pinter jarane pinter kan awake dhewe kan kampanye to awake dhewe kudu dadi pemilih sing pinter apa dadi perempuan sing cerdas milih sing pinter kuwi kan pasti banget ya hati bingung kan nah makanya aku iso ngerti tuh pinter tau nah makanya kan tekoni kono tapi kok aku dulu kayak mulai semangat kono iki wah iya aku seneng kono iki kok ana sapa bae iya untuk kom bakal kom ngomong cetok kompor ngono kompor komunitas cetar gue Bunda Miftah kayak komunitas cetar komisaris makan di komisaris bisa kacamata sama Pak komisioner bener anak komisioner kacamata
awak dhewe be iso pinter ngono milih dadi perempuan sih pinter. Oh ngono. Ayo aku akan ngono. Ora. Yo, nek ngono aku tak melu. Ayo ben aku yo nek pinter aku yo pengen pinter ya ora nek kowe entuk. Lah iya aku yo pengen pinter, aku yo pengen perempuan sing cerdas. Tak kandani ana sing ganteng-ganteng seger-seger. Ayo aku ganteng. Gampang gak kenal-kenal ana sing lirik aku. Ya sekolah ilmu tambah cerdas tambah pinter oleh bonus sing seger-seger. Iya. Oleh mana ya? Ayo. Tahapannya ada tahapan-tahapannya, termasuk ada berapa jumlah kursi se-Indonesia. DPR RI-nya ada 580 kursi. Ada berapa provinsi Bu sekarang Bu? Nah, jawabannya yang lebih tepat adalah 38 ya provinsinya Bu ya. Ya, karena ada tambahan 4 provinsi Bu ya. Ibu kotanya Maroke, ya, Papua Selatan, ibu kotanya Jayawijaya, Papua Pegunungan, ibu kotanya B, dan satu lagi ibu kota Papua Barat Daya, Sorong. Itu provinsi yang sudah menjadi provinsi yang sudah diresmikan oleh Presiden ya. Nah ini ada jawaban-jawabannya ya. Nah, ini ya, prosesnya. Next ya. Saya ingin mengasurasi Bu, inilah kenapa alasan penting kuota perempuan itu harus diperjuangkan. Ya, ini ya. Ini saya ambil dari materinya Perludem ya. Pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan laki-laki dan perempuan, gender diperjuangkan, tapi perempuan yang mau maju-maju tetap ada namanya 5 titik soal yang namanya kemarginalan, double beban ganda, sering begitu kan gitu ya. Nah, kemudian apa alasan perempuan itu penting? Ini juga untuk menjadi, kalau bahasa kerennya, di antara saat ini yang jadi pemimpin perempuan itu kalau di Jogja itu hanya satu ya betul ya, hanya Sleman ya, Bu Kustini ya betul ya, Kustini Sri Purnomo ya, selebihnya kan laki-laki semuanya. Jadi role model bagaimana perempuan itu berhasil juga menjadi politisi kan gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kepentingan-kepentingan khusus perempuan yang tak terlihat. Nah ini misalnya sekarang kan lagi ramai siaga bencana ya, betul ya? Nah ya, apa kepentingan perempuan yang tidak terlihat? Berkaitan dengan misalnya kalau zamannya gempa itu yang tidak terakomodir adalah misalnya pembalut ya, betul ya? Wah semuanya gini logistik pakaian, tidak ada pembalut kan gitu ya. Nah, kalaupun ada pembalut sifatnya hanya kalau bahasanya KW gitu ya, apa ya, pokoknya yang tidak optimal lah ya, yang gitu ya. Kalaupun kemudian ada situasi yang lain, misalnya apa sih kebutuhan khususnya? Saat ini juga sudah ada di ruang-ruang yang lain, misalnya kayak gini, mesti ada ruang laktasi laki-laki belakang, itu juga sudah ada kan? Itu kebutuhan-kebutuhan perempuan, identifikasinya. Kemudian yang keempat apa? Menekan ada perbedaan hubungan perempuan dengan politik, menunjukkan kehadiran perempuan itu hadir ya, sebagai bagian dari menyuarakan. Ini catatan saja ya. Saya mengambil 4 alasan ini mengapa perempuan penting. Next itu Mbak. Nah, ini yang terus-terus kemudian disampaikan ya, diskriminasi terhadap perempuan, soal marginalisasi. Gimana mau ngomongin soal marginalisasi ya? Kalau lihat berita ini kan miris ya betul ya. Berita-berita saat ini lagi viral apa beritanya?
Inara, pemerkosaan, apa namanya? Nah ya, berita ya, saya sudah nggak ikut di berita kayak gitu. Nah, apa lagi tuh? Saya itu hanya muncul di tangannya, saya notifikasi. Ya, marginalisasi, jelas ya. Perempuan aksesnya terpinggirkan, kekerasan terhadap perempuan, misalnya di mana itu Sulawesi Tengah ya. Nah, satu perempuan diperkosa 16 orang ya, termasuk kepala desa ya. Itu yang beritanya ya, di TV saya tayangkan ya. Kemudian subordinat, perempuan itu dianggap sebagai kelas 2, stereotipnya kalau kerja malam itu selalu jadi pekerja seks kan begitu ya. Kemudian dicap ya, nah, apalagi dengan status janda dan begitu kan kami ya. Nah, kemudian beban ganda, ini persoalan yang harus kemudian dikikis. Sementara sampai detik ini RUU untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan belum disahkan ya. Ya kan, itu soal seksual begitu ya. Nah, dalam kaitan dengan ini apa sih Bu? Kalau perempuan itu masih umur 0 tahun sampai 18 tahun itu ada undang-undang perlindungan anak, ya kan, betul ya. Kalau dia sudah nikah itu ada undang-undang namanya undang-undang KDRT. Tapi kalau dia sudah umurnya di atas 18 tahun belum nikah itu nggak ada undang-undang yang menjamin dia Bu ya. Ya, yakin ya, itu ya. Apa undang-undangnya? Kemudian misalnya berkosa wes tak harus mau milih dewi pak itu ya karena saya pernah nikahnya begitu terus Bu ya. Terus aman mas itu SS mas suka sama suka katanya mas berat bukan tangannya ya. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan ya ini ya itu nanti advokasinya lain Bu ya. Ini saya bicaranya KPU ya. Next itu ya. Mari kita lihat Mbak Kuta, apa yang perlu kita lihatkan. Nah, ini yang perlu pahami Bu ya. Bagaimana ibu-ibu semuanya ini harus menguatkan. Nah, cetar ini bisa mencetarkan ya. Puspa ini juga bisa menguatkan. Puspa ini seingat saya ini kan di semua provinsi ada ya, semua kabupaten ada seingat saya. Ada forum Puspa ya. Nah ya. Sampai kalau di beberapa ruang-ruang itu juga ada forum yang perempuan, karena yang satu Pak Arif itu almarhum digantikan peringkat 6-nya adalah perempuan, jadi Bantul 2 perempuan, Kota 1 perempuan, Kulon Progo itu 3 perempuan, Gunung Kidul 2 perempuan. Rata-rata 30% terpenuhi kalau yang perempuan untuk ya, nah penyelenggara pemilu. Jadi prosesnya bisa disiapkan. Nah, umur maksimal berapa? Di Bawaslu DIY sekarang ini umur yang paling senior untuk jadi penyelenggara itu 69 ya, karena yang bersangkutan itu sudah 2 kali di KPU, 1 periode juga di Bawaslu, menggenapi untuk 1 periode lagi, umurnya kira-kira 69 ya, 60-an. Perkenalkan, nama saya Astuti Handayani. Kebetulan saya petugas Dinas Kebudayaan Provinsi. Dan kebetulan saya juga saya tadi belum disebut karena kita malam Bu Miftah, kita Satgas PPA Kabupaten Bantul dan juga ikut dalam Puspaga juga. Ya, Puspa ya. 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 Kalau Puspaga itu layanan ya untuk keluarga. Jadi kalau kita forum Puspa mungkin perlu diluruskan saja. Mohon maaf karena beliau sudah penuh dengan daftar-daftar. Iya, enggak lanjut. Ya. Dan kebetulan saya sampai hari ini masih menjabat. Nah, ini kalau Pak Maestri ini penyelenggara pemilu, tapi nggak ada salahnya kita bertanya karena beliau sudah bergerak itu juga dari dulu. Ya, monggo Pak Maestri. Ya, yang pertama, makasih Bu Astuti. Pertama begini, kalau mau jadi anggota Bawaslu penyelenggara pemilu ya, jadi penyelenggara pemilu itu ada 3, Bawaslu, KPU sama DKPP, itu semuanya adalah full time. Maka hal-hal yang bersumber atau kegiatan yang punya potensi terhadap tendensi terhadap sesuatu kayak Pak Muskal ini, itu harus kemudian kalau sudah terpilih ya otomatis harus keluar begitu. Nah, kalau sudah terpilih Bu ya, nah begitu kalau masuk proses ya enggak. Kenapa? Karena itu bagian dari
menjaga netralitas, integritas ya, begitu, dan profesionalitas juga. Jadi begitu. Tapi secara prinsip ya tentu saja kalau termasuk di ormas juga semuanya harus nonaktif. Tapi kalau misalnya gabung dengan komunitas cetar itu ya enggak ya. Enggak. Kalau komunitas kan SK-nya kan SK Tuhan. Nah ya jadi gitu ya. Nah termasuk juga Satgas PPA juga harus kemudian resign ya begitu. Nah yang kedua kaitan begini. Jadi sebenarnya situasi untuk menjadi pelopor ya, ini kalau bahasanya lebih tepatnya begitu ya, dengan situasi perempuan. Ya ini tantangan pertama perempuan kan memang real ya, tadi sudah disampaikan sebenarnya. Maka apa yang harus dikuatkan? Sebenarnya meramu komunitas ini, jejaring ini. Jadi sebenarnya ada ruang di mana kalau semua lini itu ada koneksitasnya atau terhubungnya. Jadi komunitas tadi kan komunitas untuk menguatkan situasi yang dialami Mbak Suti kan sebenarnya bisa dikuatkan. Apa tujuan berkomunitas kan untuk saling menguatkan. Kalau kita nggak punya backing gitu, misalnya kata tadi backingnya adalah kaitan dengan jabatan suami atau jabatan siapa. Tetapi yang perlu dipahami bahwa menjadi pelopor itu adalah berbasis dan tadi akan terhubung semuanya, termasuk tadi misalnya terhubung dengan ya banyak ya jejaring itu banyak ya, jadi banyak ya, apalagi sekarang ketika kemudian terintimidasi ya, bahkan jujur saja misalnya kemarin ada yang nggak dapat layanan KPU dengan ramah itu distatuskan oleh pihak ini nggak apa-apa, kami juga harus terima kan begitu, ini kok layanannya lama kemudian kami datang, itu situasi dia nggak ada siapa-siapa ya. Kami juga sebagai lembaga layanan publik tentu saja tidak serta-merta kemudian marah atau kemudian enggak. Tapi itu bagian dari koreksi. Termasuk ketika nanti berpolitik juga, ibu-ibu ini kan bisa kemudian membuat komunitas-komunitas yang saling bersejaring. Termasuk juga kalau dulu masih kita menguatkan dengan pelopor-pelapor kan begitu ya. Lapor kemana? Misalnya konteksnya apa? Sekarang yang aktif ya sepahaman saya itu kan di tingkat untuk perlindungan perempuan dan anak itu kan sudah luar biasa. Ada forum Puspa. Forum Puspa ini forum nasional seingat saya gitu ya, yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada kementeriannya. Itu juga saling terkoneksi. Bagaimana kemudian ada soal hasil karya